Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas video real ya, video yang dikirim oleh nasabah saat dia ditagih ya. Bukan hanya ditagih, jadi penagih kredipo bawa nasabah ke kantor polisi. Jadi si penagih ini membawa nasabah, menggiring nasabah ke kantor polisi. Nah, seperti apa? Kalian mau tahu kan? Tonton videonya sekalian dengarkan ya penuturan dari nasabah yang dibawa ke kantor polisi ini. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan semua, bertemu kembali dengan channel yang terus memotivasi Anda di saat Anda situasi khawatir, takut, dalam situasi gagal bayar. Mudah-mudahan saya selalu disehatkan dan mudah-mudahan kalian juga sehat selalu ya, sehat walafiat tanpa kurang apapun. Dan mudah-mudahan kalian yang menonton video-video saya ini diberikan wawasan yang baik dan menambah ilmu buat kalian semua sekaligus untuk menaikkan mental kalian ya, ngebooster mental kalian, mudah-mudahan ya. Sehat selalu ya kawan-kawan. Seperti tadi video yang di awal saya berikan, bahwa kali ini saya akan menampilkan video real ketika nasabah dilakukan penagihan, bahkan nasabahnya sampai dibawa ke kantor polisi. Saksikan ya dan dengarkan juga kronologi sampai dibawa ke kantor polisi seperti apa sih. Ini penuturan yang dituturkan langsung oleh nasabah saat wawancara dengan saya via telepon WhatsApp. Mau tahu, mempersingkat waktu, simak saja videonya. Mungkin mana orang ini? Iya bang. Dari mana bang? Masih yang sama yang kemarin bang. Gimana nih? Boleh lihat ID cardnya bang? Boleh. Boleh. Bayar nih. Perkenalkan dulu. Firman. Oh iya. Ada. Sama itunya KTP-nya boleh pak? Buat apaan dulu? Mau nyamain namanya? Ya. Coba lo buat aja. Kan? Sampai. Kalau tugasnya nggak nih? Iya boleh. Sudah sama ada license-nya nggak pak? Hah? License itu surat. FPPI. FPPI kita kebetulan sedang diproses Pak. Apa bisa apa namanya mencari informasi ke kantor. Kenapa nggak dibawa pak? Karena memang prosesnya lagi diproses. Apanya diproses? Yang license-nya itu Iya, Iya. FPPI-nya diproses. diproses. Karena kita kan masih tahap apa namanya mengacu ke aturan OJK. Semuanya nggak cepat gitu, masih kita makanya lagi proses. Emangnya kalau nggak ada itu emang bisa langsung diterapkan gitu ya? Disuruh Makanya kita kan disuruh penagihan. Iya, makanya kita kan ada apa namanya surat jalan tugas ke ADK. Jadi sebagai apa namanya Acuan itu. acuan. Emang boleh penagihan gitu ya kalau belum ada license-nya gitu ya? Ya boleh. Kalau Bang. sebelah sekadanya Bapak Itu kan bukannya kayak SIM ya Pak jatuhnya? Bukannya itu kayak SIM ya kalau misalnya naik motor itu kalau misalnya nggak punya beda. SIM? kalau itu malah kalau apa namanya yang SIM apa leasing ya yang Bapak pasti ya itu beda. Bukan yang kayak license-nya itu loh. Paham saya. Enggak, sekarang jadi pertanyaan gini Pak. Mm-mm. Bapak menanyakan hal pria itu. Iya kan License. kalau misalnya itu Nah saya tanyakan lagi alamat Bapak di mana gitu. alamat Tempat saya. tinggal. Kan Kan cuma rumah- tempat pekerja. Kan yang Rumahnya kan dijual. dijual, rumahnya situ dijual. Emang KTP-nya belum balik nama Pak. Lalu juga Bapak kemarin juga bilang nomor handphone itu jelek. Ternyata Bapak pakai iPhone. Kenapa? Nggak mau menyerahkan nomor handphone buat Ya, kita komunikasi. Iya kan itu ada nomornya Pak. Nggak bisa ada WA-nya, sedangkan ada Bapak ada WA-nya. Iya.
Ya emang di Ini situ. Pak, Bapak berutang, Bapak menanyakan license. Jangan Bapak berutang aja angsuran 3 bulan. Iya kan? Gue pribadi gak usah bertele-tele gitu. Kemarin Bapak bohong sama saya mengenai handphone. Ternyata Anda megang iPhone. Ini emang punya situ Pak. Iya, manajer Bapak tuh ngasih tahu saya, dia punya WA. Tapi dia nggak mau ngasih tahu sebelum Anda ngasih ke saya gitu. Kan kita bisa komunikasi terjalin. Kenapa Anda kayak ngulur-ngulur seolah-olah Anda tuh pembenaran diri Anda gitu kan? Saya nggak melakukan pembenaran. Iya, Pak, di sekarang sini. saya minta baik-baik kan kemarin Pak kita komunikasi melalui WA. Saya nggak punya handphone, saya orang miskin. Orang miskin megang iPhone gimana ceritanya Pak? Logika kan, gua aja pakai Android biasa. Android itu sama handphone saya juga sama Pak harganya. Gimana iPhone? Iya emang iPhone berapa sih Pak? Hah? Sama juga Tapi kayak kan Bapak gini, bilang 2 orang juta. miskin kan? Enggak, maksudnya juga emang saya emang Perkataan Pak itu udah berbohong. Bener nggak? Iya emang Bener nggak? berbohong. Iya betul. Bapak di sini datang tiba merasa pembenaran. Tapi saya pertanyaannya kemarin lagi, Bapak berbohong sama saya gitu kan? Saya nggak ada handphone Mas, saya orang miskin, orang nggak punya. Kalau gue orang kaya, gue nggak bakal nagih Anda gitu kan? Sampai telat 3 Surat bulan. penagihannya mana Pak? Atas nama sayanya. Surat, itu kan di akun aplikasi. Kita by sistem Pak. Di sistem, By sistem. Pak. Terus kenapa nggak penagihannya by online juga Pak? Kan sudah melalui deskol, konfirmasi telepon, nggak mungkin nggak ada Pak. Tahap-tahap awal seperti itu Pak. Email pun pasti ada reminder. Pasti ada email juga. Iya. Mana saya tanya? Pasti ada bukti Pak, email. Nggak mungkin kerja di Starbucks nggak punya email. Ada Dan Bapak email. pendaftaran di Aku pasti pendaftaran email. Iya, kenapa nggak? Pasti Bapak punya 4 atau 3 email. Kita nggak tahu. Rambut boleh sama Pak hitam. Hati Bapak masih lain. Bener nggak? Nah gitu. Saya minta nomor HP nggak dikasih untuk komunikasi. Padahal itu mempermudah. Padahal kita komunikasi baik, alamat salah, tipe, merasa tuh nasabah paling bener gitu loh. Kalau nggak ketemu mah hilang Bapak. Sekarang menanyakan license, kita bawa ke kantor aja dah. Ngapain saya harus ke kantor Pak? Dari Bapak tahu license kantor gimana nih? Ya kenapa Bapak nggak bawa aja? Ya kita ke kantor aja, kita nggak perlu ribet, kita langsung kantor ke Krediponya langsung. Enggak, ngapain saya? Ini kan maksudnya ini data Ini surat dokumen buat tugas. nasabah. Iya surat tugas Iya, untuk surat mendatangi. tugas. Bener Mendatangi. Nama saya di sini cantumin nggak dong? Pak? Isi akun. Di akun. Nah, di akun. Seharusnya kenapa nggak sistem online aja Hampir semua, penagihannya? jangan bilang begitu, semua udah pakai online dan by telepon. Deskop tuh pasti nelpon sebelum saya datang. Nah, seharusnya Bapak kesini cuma reminder dong, bukan melakukan penagihan. Nggak bisa lah, semua penagihan Pak, data semua ada di sini. Bapak sudah itu juga jadi reminder sama tim sebelumnya bahkan sebelumnya 4 hari Bapak jadi tempo. Iya, itu saya tahu. Nah, Itu udah tahu tapi dia menanyakan lagi kan, dibolak-balik. Iya. Nah, jawabannya selalu bilang, saya nggak punya uang, sekarang beda lagi topiknya. Mau saya dibalik-balik Pak, seolah-olah Bapak, saya menyalahkan Bapak. Ini kok mindsetnya berubah ke kemarin apa perkataan Bapak, gue nggak punya duit Pak, gimana Pak? Iya, emang belum ada uang. Ini lu kemarin baru belajar sama orang, makanya baru bisa minta pinjam. Nah, kemarin Kita saya datang aja. kemarin saya juga dapat surat. Ini datang ke sini buat penagihan lagi. Iya, kan kemarin baru bilang, datang aja Pak, Iya, nggak apa-apa datang Saya aja. datang lagi. Datang lagi. Iya, nggak apa-apa datang Jangan lagi masih aja, punya Pak. utang. Iya, betul. Saya sesuai tugas saya ada di sini. Bapak minta ID card. Terus Semua sama data yang di lisensinya, sini. iya. Kalau mau datang lisensi kita datang ke kantor. Biar lebih enak. Bahwasanya saya terdaftar atau enggak gitu. Bener dong? Kenapa nggak dibawa aja, Pak? Ya udah kalau Bapak mau minta sertifikat, itu ke kantor. Iya. Saya terdaftar apa enggak di Kredipo? Bukan Udah. yang lisensi Oh, yang saya banyak untuk email, OJK. Pak. Bapak itu punya utang. Minta reminder. Di email pasti, di telepon pasti. Nggak mungkin. Saya minta nomor handphone aja terbelit-belit, Pak. Iya dong. Yaudah, itu saya minta itunya aja. Gak usah, kalau Ya lu udah mau ini. bayar, etikat bayar, pasti lu bayar. Tapi pertanyaan lu yang kemarin, gua nggak punya duit Pak, nggak punya duit Pak. Lu kayak anak kecil Pak, dewasa lu. Iya, emang gue belum punya duit, Pak. Sekarang beda lagi, mana ayo kita ke kantor. Gua terdaftar enggak di sana di Kredipo. Itu aja. Ngapain gua secara legal nyamperin lu kemari ke kantor lu? Kalau ilegal nggak mungkin bisa nyampe kemari. Pertanyaannya, kita nggak mungkin dibekali dengan sistem seperti ini, Pak. ini data semua orang yang punya utang kayak kalian. Sebarang. Iya, saya paham.
Ya, halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, ya Mas, lagi aktivitas kerja. Iya Pak, baru selesai. Oh, baru selesai. Ya, ya itu yang di video itu kejadiannya itu dengan Kredivo ya. Iya betul, dari akun legal Kredivo Pak. Legal Kredivo itu sampai seperti itu. Dalam video itu kan Mas minta ini ya, minta kelengkapan dokumen, tapi mereka kayaknya enggan untuk menunjukkan ya. Iya, untuk yang legalitasnya dia belum nunjukin sih Pak. Cuman yang untuk dokumen ID card dia nunjukin, sama surat tugas dia nunjukin. Tapi surat penugasan buat sayanya aja nggak ada namanya, tapi kayak di print dari kopian gitu loh, tulis tangan. Oh, jadi bukan surat yang sudah di print dari kantor yang ada nama nasabah sama alamat, tidak ada ya, nggak punya dia ya, nggak menunjukkan. Iya, tidak ada. Bilangnya itu surat yang udah dikasih ke saya, tapi suratnya kayak surat RW gitulah, kayak printan gitu. Kopian tulis tangan gitu sama nominalnya. Sampai berarti yang pertama kali menemui Mas itu tidak mempunyai sertifikasi profesi penagihan juga ya, tidak memperlihatkan ya? Iya, itu sampai kunjungan pertama tidak ada, kunjungan kedua juga nggak ada, baru kunjungan tiga juga yang PC-nya itu yang baru punya, tapi dia melalui digital gitu dari handphone. Oh, nggak diperlihatkan semacam kartunya gitu? Nggak ada, dia dari by handphone aja, tapi nunjukinnya juga sebari marah-marah gitu Pak. Oh, gitu. Iya betul. Itu iya. sampai ada arogansinya marah-marah atau gimana? Atau ada tindakan lainnya dorong-mendorong atau gimana? Oh, hari pertama itu tidak ada Pak. Hari kedua dia datang lagi dengan orang yang sama, tapi membawa tim auditnya. Oh, di situ ngakunya tim audit. Iya, tapi di situ dia tidak marah-marah juga sih. Tapi kan saya bilang saya nggak bisa menetapkan tanggal, saya juga nggak bisa mastiin kapan ada dananya gitu kan. Nah, hari ketiganya baru dia bersama kayaknya supervisornya atau gimana gitu. Dia marah-marah gitu di situ. Pokoknya marah-marah, nada keras gitulah di kerjaan saya gitu. Itu datang jam 4 sore Pak. Nah di situ baru saya kan nelpon ke customer care-nya untuk mempertimbangkan biaya pokok. Tapi dari tim Kredivonya itu dia bilang bukan nggak ada sih. Jadi jatuhnya kayak suruh nunggu telepon sejam kemudian. Selesai saya telepon sejam kemudian, saya telepon lagi, jawabannya pun sama. Nah ternyata pas kata DC-nya itu emang Kredivo itu tidak mengadakan namanya penggantian pokoknya aja, jadi pengen plus bunganya aja gitu. Jadi mereka ngotot ingin sama plus semuanya ya, sama denda berjalannya. Sesuai dengan di aplikasi gitu Pak. Nah di situ pas jam 6 sore itu ada adegan dorong-dorongan, saya pengen dibawa ke kantor secara paksa, padahal posisi saya masih bekerja gitu. Jadi dia mencoba untuk membawa Mas ini ke kantor mereka ya? Iya gitu. Nah udah selesai nggak bisa bawa saya ke kantor, mereka semua itu ngajakin ke polsek terdekat dari pekerjaan saya. Polsek mana itu? Daerah mana? Daerah Jakarta Utara Pak, di daerah Penjaringan situ. Oh iya. Iya, udah selesai sampai di polsek, terus mediasi dengan polisinya tempat situ. Hasilnya karena kan ini kan perdata ya Pak, jadi polisi juga nggak bisa mengambil sikap gitu, jadi hanya untuk persetujuan dua belah pihak aja sih Pak gitu. Jadi polisi sendiri menyerahkan ke kalian ya, ke nasabah sama ke pihak krediturnya ya. Iya betul. Berarti mereka intinya kecewa ya. Tadinya mungkin maunya polisi bersikap tegas gitu. Ternyata polisinya malah netral ya. Iya. Nah masih di lingkungan polseknya juga Pak. Mereka ternyata manggil temennya di situ. Jadi ada bertiga. Jadi intinya mereka minta bantuan. Iya, mereka minta bantuan. Jadi padahal Anda sendiri. Kantor, iya, saya
Saya berdua sama teman. Karena Oh. kan saya takut kan kalau berangkat sendiri kan. Jadi saya minta anterin teman kan untuk ke polsek gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada pemukulan atau apa ada saksinya Pak. Terus udah gitu datang temannya. Iya, jadi pas di mediasi ada satu DC sama saya, di luar ada teman saya sama si supervisornya itu Pak. Nah, supervisornya itu yang manggil temennya lagi, satu orang. Nah, masih lingkungan polsek itu saya didesak sama mereka untuk membayar 1 bulannya aja. Suruh menandatangani surat perjanjian yang dibuat mereka sendiri gitu Pak. Sampai di situ saya suruh gadai handphone ataupun apa gitu yang saya punya gitu. Sementara kan kalau misalnya saya gadai handphone atau bayarnya melalui aplikasi, kalau digadai pun gimana mau bayar gitu kalau misalnya aplikasinya nggak ada. Itu disampaikan ke mereka begitu. Iya, tapi mereka nggak mau tahu. Pokoknya intinya uangnya harus ada gitu. Ya, padahal sebenarnya pemaksaan seperti itu nggak boleh. Mereka kan hanya berhak untuk mengingatkan saja, bukan menagih secara paksa seperti itu. Ya. Terus sudah itu Iya, gimana, Mas? Ya udah, akhirnya saya kebetulan saya kan lagi jam kerja juga kan Pak. Terus saya didesak sama 3 orang gitu kan, sampai ngotot-ngotot gitu mereka. Ya udah, akhirnya saya tanda tangan dan besoknya pun saya ya otomatis meminjam sama teman lah Pak, nggak mau gitu kan. Iya, karena posisinya saya lagi bekerja juga gitu biar mempercepat situasi gitu. Saya juga kena teguran dan kena surat peringatan gitu di dalam Jam sistem kerja kerja ya. gitu. Jam kerja iya. Gitu sih Pak. Terus mereka akhirnya pulangnya dengan seperti apa? Setelah ditandatangan perjanjian, mereka pulang. Ya, saya balik ke kerjaan saya, mereka pulang gitu kan. Ya udah, akhirnya besoknya saya bayar dan dia pun minta sistem jam 8 malam harus sudah dibayar. Kalau nggak dibayar harus bayar selama saya nunggak 4 bulan Pak. Itu ancaman dia ya. Yang disayangkan gini sih Pak, maksudnya kan itu dia legal, kenapa seperti itu sih gitu. Ya seperti itulah ya, gaya-gaya mereka sudah mereka pertontonkan kan ke setiap nasabah. Ya kalau boleh ini sih ya sekedar tahu saja, kalau itu kan kenapa mereka sampai memaksa seperti itu, karena mereka punya target, jadi mereka gimana caranya nyampe target dengan acara apapun, mau acara intimidasi, arogan, semuanya ya mereka lakukan gitu kan. Tinggal nasabahnya kalau misalnya mau bertahan, ya saya nggak mau bayar, Anda mau ngapa, udah gitu aja. Kalau misalnya ketemu yang kayak gitu ya, saya nggak mau bayar, Anda mau apa gitu kan. Ya, saya mau diajukan secara hukum, silakan gugat saya kalau bisa gitu kan, secara perdata gugat gitu kan, gitu aja. Mereka nggak bisa berbuat banyak kok kalau kita agak sedikit keras juga gitu kan, karena mereka keras, kalau kita agak sedikit melembek atau misalnya agak sedikit melemah, ya mereka akan semakin keras seperti itu ya. Tapi saya paham lah situasi Anda saat itu kan tidak memungkinkan karena kalut dalam situasi kerja ya kan, itu aja sih. Iya betul Pak. Nah setelah bayar tanggal 15 itu saya bayar 1 bulannya. Nah tanggal 25 mereka datang lagi ke rumah, sama posisinya kayak gitu juga, bentak-bentak juga, nyari-nyari saya. Nah posisi saya lagi kerja juga Pak. Jadi yang saya harus bayar bulan depannya lagi dong, bener gak? Kalau kayak gitu saya berarti harus bayar double 4 bulan di bulan yang sama gitu kan, sedangkan duitnya aja nggak ada gitu Pak, dananya. Ya itu gitu mereka, aja. ya mereka mereka kan udah memploting bahwa gimana caranya yang 4 bulan itu harus terbayar walaupun mungkin berbeda tanggal, tapi di bulan yang sama. Itulah mereka cara-caranya. Jadi nanti struk bayar Anda, bukti bayar Anda itu akan mereka kumpulkan per nasabah itu. Ya, diakumulasikan semuanya, mereka dapat fee ya, fee tagih ya. Seperti itu kerjaan mereka. Jadi mereka akan tetap maksa. Makanya next kalau misalnya ketemu seperti itu, apalagi sudah diintimidasi dengan tindakan arogan kayak gitu, nggak usah dibayar, biar aja. Bilang saya nggak akan bayar, terus sampean mau ngapain gitu kan, terserah gitu kan, gitu aja. Gitu. Tapi udah saya apresiasi kok Anda udah bisa merekam video baik-baik, bukti video itu nanti ada apa-apa ya bisa diperlihatkan ini loh gitu kan, buktinya.
kearoganan mereka kan, kayak gitu Mas. Iya. Gitu. Tapi ya kalau saran saya sudah selesai lah, nggak usah di ini lagi, karena mereka kan sudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Penagihan itu tidak boleh melakukan sesuatu penagihan sampai melakukan melanggar kesopanan, kesusilaan, gitu kan. Itu kan semuanya sudah dilanggar sama mereka. Orang lagi kerja kan, nggak pantas dong. Anda juga kan harusnya merasa dirampas kemerdekaannya karena sudah diambil di jam kerja. Dan mereka juga sudah datang juga ke tempat kerja yang bukan alamat tagih. Nah, itu masalah utama lagi. Iya dong. Gitu. Iya, untungnya itu saya rekam kan Pak, jadi lebih ada barang buktinya gitu. Iya, ya nggak apa-apa sih lah. Ya, yang sebagai bentuk pelajaran aja. Kalau saran saya, mereka datang, siapapun yang datang tanpa memperlihatkan surat tugas yang lengkap, terus tidak memperlihatkan surat sertifikasi profesi penagihan, yang mana sertifikasi sama surat tugas harus sama. Jangan sampai yang ditugaskan siapa, yang memperlihatkan sertifikasi siapa, ngaco itu namanya. Ya, Anda berhak kok untuk tidak menghadapi mereka, berhak. Bahkan Anda tidak menemui mereka pun Anda berhak kok, nggak ada masalah. Itu saya di Polsek sampai sekitar 2 jam sih. 2 jaman di tempat Polsek situ, berarti sama polisi ketemunya mungkin nggak 2 jam ya, mungkin hanya beberapa saat aja. Enggak, sama polisi sekitar 2 jaman gitu. Tapi mereka datang dari jam 4 sore sampai saya selesai jam 8 malam. Itu di kantor polisi ngapain aja? Selama 2 jam itu dengan polisi? Iya, ditanya-tanya aja gitu, kenapa nggak bisa bayar gitu. Pertanyaan formal aja pada umumnya gitu. Polisinya pun menanggapi baik-baik saja kan? Iya, baik-baik saja. Tapi yang ngototnya itu yang si supervisor itu bilang saya katanya mengacaukan dapur pekerjaannya dia gitu kan, dengan cara telat bayar gitu. Ya nggak ada urusannya mengacaukan dapur dari mana. Dia ditugaskan oleh pihak perusahaan gitu kan. Ya apa yang dikacauin, Anda kan mereka dapat gaji gitu kan. Kalau nasabah tidak mau bayar, bukan urusan dia, urusan kantor, urusan perusahaan kan. Itu orang yang seperti itu ya saya bilang dongo, jujur aja saya bilang dongo gitu kan. Enggak, saya sayangkan aja dia kan punya license-nya ya Pak, tapi penagihannya tuh bisa seperti itu gitu. Apakah Anda yakin lisensi atau sertifikasinya emang itu benar, sertifikasi punya dia atau sertifikasinya masih berlaku? Kan belum tentu juga kan, Anda nggak ngeliat secara fisiknya kan? Iya betul. Udah by digital aja sih. Iya, by digital apa emang benar? Apakah itu hanya foto? Kalau nggak screenshot aja ya Pak. Iya, bisa aja screenshot ngambil dari mana. Semua kemungkinan bisa terjadi gitu kan. Karena kan dia tidak memperlihatkan dengan jelas kan. Harusnya dia memperlihatkan dong. Kalau namanya yang nagih lah yang punya sertifikasi, bukan yang nagih tidak punya lalu tiba-tiba datang orang lain yang memilikinya. Iya. Lucu. Sama artinya ketika kalian naik motor ketemu polisi, mana SIM-nya? Ketika polisi tanya mana SIM-nya, terus tiba-tiba kamu telepon gitu kan ke teman. Ini Pak, SIM-nya punya teman saya. Emang bisa? Itu juga udah saya terapkan Pak, tapi mereka tetap mengalibi aja. Pokoknya intinya mereka pengen uangnya aja sih gitu. Ya seperti itulah ya. Kita udah sama-sama tahu lah ya kalau mereka tuh emang kerjanya seperti itu. Nah, saran saya kalau Anda temuin seperti itu lagi, jangan mau, udah gitu aja ya. Jangan mau, pertahankan bahwa saya nggak mau bayar, terserah Anda mau ngapain, gitu aja udah. Ya, karena emang ini menjelang akhir bulan ya pasti dikejar. Gitu. Paling itu aja deh untuk sesi kita ngobrol. Mudah-mudahan si Mas juga sudah paham ya. Sekarang kan harus ya, siapapun yang menemui Anda harus memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan, harus secara fisik memperlihatkan. Seperti itu, karena itu udah amanat dari peraturan di POJK nomor 10 POJK ×05 2020 ya, seperti itu. Oke Mas, Mas sehat selalu ya, mudah-mudahan banyak rezekinya, jaga diri. Kalau misalnya ada apa-apa, simpan nomor telepon polsek terdekat, saran saya. Simpan nomor telepon polsek terdekat dari tempat Anda tinggal atau bekerja. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telepon. Itu yang paling gampang, itu sarannya saya. Kalau terjadi sesuatu keributan, keonaran kan mereka bisa kena tindakan pidana kan. Iya dong. Iya betul. Ya, mereka tadinya urusannya perdata jadi PMH, perbuatan melawan hukum ya itu pidana nantinya.
Oke, ya oke gitu aja Mas ya. Silakan selamat istirahat. Kalau mau bekerja selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kalian ya. Amin. Oke, ya. Makasih Pak. Makasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalian sudah menonton videonya ya. Kalian sudah menyimak seperti apa tadi adegan pada saat ditagih, dan kalian juga sudah menyimak penuturan dari si nasabah tersebut kronologis sampai dibawa ke kantor polisi. Kawan-kawan semua. Ini kredivo dan kredivo lagi. Terjadi lagi ya sebuah pendanaan yang diawasi dan terdaftar di OJK, tapi melakukan hal-hal semacam ini. Mengerikan sekali. Negara kita mau dibawa kemana, kawan? Negara kita ini mau seperti apa? Kalau hal-hal, tindakan-tindakan penagihan saja udah seperti ini, ya sungguh miris sekali ya. Mudah-mudahan pemerintah cepat turun tangan untuk membasmi seluruh pinjol-pinjol, pinjaman online legal atau ilegal, dibabat habis saja sudah. Nggak usah kasih ruang kalau begitu ya. Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tetap dibiarkan. Ini akan terjadi pembiaran kalau seperti ini. Tidak akan terjadi pembenahan. Dibiarkan. Ya, kalian bisa melihat ini realita loh. Dari kemarin postingan-postingan yang diupload lewat YouTube ini banyak sekali kredivo, terus kredivo. Tapi dibiarkan. Bahkan ini sudah sampai, saya sudah tag ke Pak Jokowi, ke Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit melalui Instagram ya, melalui DM Instagram, tapi masih seperti ini. Ini harus diviralkan lebih kencang lagi. Ya, harus digulirkan viral ini lebih luas lagi agar benar-benar sampai kepada beliau-beliau, agar beliau ini benar-benar action, agar beliau melihat oh sampai seperti ini ternyata ya. Pelanggaran-pelanggaran terjadi. Ini bukan lagi dugaan tapi ini sudah terjadi loh gitu loh. Ini sudah terjadi, videonya sudah ada, sudah viral. Banyak sekali nasabah-nasabah diintimidasi seperti ini kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan pemangku kepentingan di negeri ini bisa melihat situasinya seperti ini, kenyataannya seperti ini yang terjadi saat ini. Ya, kita berdoa ya buat kawan-kawan semua. Kita mendoakan para petinggi negeri ini benar-benar bisa melihat ini ada sebuah realita. Kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti semacam tadi ya. Dan mudah-mudahan kalian semua mentalnya Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan atas setiap masalah-masalah yang terjadi seperti tadi ya yang kita lihat. Dan mudah-mudahan kalian diberikan Allah untuk dimantapkan hatinya untuk segera hijrah. Anda wajib hijrah. Anda harus segera meninggalkan segala macam riba, ya khususnya riba pinjaman online yang saat ini melilit Anda. Anda sudah melihat betapa bahayanya dari riba ini. Anda harus segera keluar dan Anda harus segera istiqomah untuk tidak lagi ngeriba pinjaman online. Teman-teman semua, ya banyak sekali sekarang ini DM ke saya, japri ya via WA, via Messenger ataupun via IG yang menanyakan, Pak Jamal, kapan DC akan datang di hari keberapa? Dan DC itu akan datang kira-kira ketika mau nenggak berapa hari. Kawan-kawan semua, kalau kalian menanyakan hal seperti itu berarti mental kalian belum cukup kuat. Berarti mental kalian rapuh dan masih sangat rapuh. Kawan-kawan, saya selalu ingatkan dalam video saya ya, bahwa ketika Anda melakukan pinjaman online, mengambil uang dari pinjaman online ya, platform apapun, legal atau ilegal, tentunya kalian harus sepaket dengan resikonya. Tentunya kalian harus sudah sepaket dengan konsekuensi yang akan Anda terima ketika Anda menunggak. Namanya menunggak, namanya tidak bayar, tentunya ada teguran, tentunya ada konsekuensi lain yang akan mengikuti. Anda pasti diteror, sudah pasti. Anda diintimidasi, sudah jelas. Anda akan ditanyakan terus-menerus. Jadi jangan mau nyamannya saja ngambil uangnya, tapi tidak mau mengambil resiko. Jangan mau ngambil atau memakan uangnya saja, tapi Anda tidak bersedia dan tidak sanggup untuk menanggung konsekuensinya. Ingat kawan-kawan, segala bentuk perbuatan atau tindakan ataupun keputusan yang Anda ambil, apapun itu, pasti ada resiko. Apapun itu, coba camkan ya teman-teman, ada resiko. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau berisiko, jangan ngambil pinjol. Kalau Anda tidak mau menerima konsekuensi, jangan minjol. Sudah itu saja ya. Makanya saya selalu bilang, jangan pinjaman online, jangan minjol, jangan ngeriba. Karena riba itu sudah jelas ya, hukumnya dalam Islam itu dilaknat sama Allah. Allah tidak meridhoi Anda melakukan pinjaman online atau ngeriba. Karena itu bagian dari riba yang Allah haramkan. Ketika kalian sekarang sudah terjebak, lalu kalian hanya ingin prosesnya
santai-santai saja, dalam artian santai itu kalian tidak mau menerima resikonya, pengennya baik-baik saja, landai-landai saja. Tidak kawan-kawan. Di video ini yang saya buat, saya memberikan kekuatan mental buat kalian yang diintimidasi dengan cara-cara bagaimana sih menyiasati semua ini agar mental Anda tidak ambruk, agar mental Anda kuat, agar kokoh psikologis Anda tidak hancur. Itu loh, saya bagikan video-video ini agar kalian tahu, oh ternyata kalau saya diintimidasi seperti ini, kalau saya dicaci maki seperti ini, saya harus berlakukan seperti apa? Seperti saran Pak Jamal, dicuekin, ya, WA dari para penagih, ancaman-ancaman, ya. Seperti itu siasatnya semua itu ada kawan-kawan. Tapi kalau kalian tidak mau menerima resiko itu, ya saya nggak bisa berbuat banyak. Kalian harus mau menanggung resiko dan konsekuensinya. Dan kita sama-sama belajar dari video ini bagaimana kalian menyikapi segala macam situasi saat kalian gagal bayar. Itu saja kawan-kawan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu mohon jangan terlontar lagi ya. DC datang kapan? DC di hari keberapa datang kapan? Sama halnya ketika Anda menanyakan seperti itu, sama halnya ketika Anda menanyakan hujan kapan sih datangnya? Hujan di daerah mana kapan datangnya? Hujan turun di daerah mana saja? Tapi Anda tidak antisipasi dengan menyiapkan payung, menyiapkan jas hujan ataupun mantel untuk melindungi Anda dari terpaan hujan. Sama saja bohong kan? Sama bohong. Sama halnya kalau Anda menanyakan kapan DC datang, tapi mental Anda ambruk. Ketika DC sudah datang di depan pintu rumah Anda mau ngapain? Nggak bisa berbuat banyak kan? Karena Anda tidak mau belajar. Belajar dari video-video yang saya sajikan seperti ini. Mudah-mudahan video yang saya tayangkan ini memberikan kekuatan mental buat kalian. Itu saja. Ya. Oke teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Kita tutup saja video kali ini dengan doa. Mudah-mudahan manfaat yang baik setelah kalian menonton video ini. Dan mudah-mudahan kalian semua disehatkan. Dan penuh keberkahan atas jalan-jalan ikhtiar yang akan Anda lakukan dan sudah Anda lakukan. Yuk kita berdoa seperti biasa. Tundukkan kepala kita dan angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dan angkat tangan kita ya saat kita mulai berdoa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, pemilik alam semesta ini, ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami yang saat ini terus mengulang dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Khususnya dosa dalam jatuh dalam riba, ya Allah. Riba pinjaman online yang saat ini melilit kami, menjerat kami semua, ya Allah. Ampuni kami. Kami ingin segera keluar, kami ingin tobat, ya Allah. Istiqomahkan kami semua, agar kami segera mungkin untuk keluar dari seluruh jeratan riba pinjaman online yang saat ini kami alami. Ya Allah, permudah segala ikhtiar, usaha, apapun yang kami kerjakan, ya Allah. Berikan semuanya keberhasilan, berikan semuanya kemudahan, berikan semuanya kelancaran, dan berikan semuanya keberhasilan, ya Allah, atas semua yang sudah kami lakukan untuk menghidupi keluarga kami. Ya Allah, berikan juga kami kesehatan, agar kami dapat menjemput rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kawan-kawan semua, itu saja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada lisan yang keluar ya, yang tidak mengenakan buat kalian semua, yang menyakiti perasaan kalian semua. Mohon maaf ya, karena kehilapan itu, kesalahan semuanya hanya milik manusia, dan kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.